itu kedok belati sih Kak. Itu ceritanya itu ada 2 sahabat kan Kak. Dan satu sahabatnya itu ada selingkuhan dari ayahnya sahabat tersebut. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI yang akan membahas seputar sastra, bahasa, dan juga perkuliahan PBSI. Aku Dinar yang akan jadi host hari ini dalam episode kali ini. Nah, tapi di episode kali ini aku nggak akan sendiri nih, karena aku ditemenin 2 teman dari PBSI, yaitu Kak Nabila dan juga Kak Rosita. Halo Kak. Bisa disapa dulu nih Sobat Literasi yang ada di rumah. Hei semuanya, perkenalkan aku Rosita. Siap nih diskusi asik pastinya tetap akademis ya. Dan aku Nabila, dan pastinya terima kasih banyak ya Kak Dinar udah diundang ke dalam podcast PBSI ini untuk sharing-sharing mengenai perkuliahan PBSI. Betul nih Kak. Nah, untuk episode kali ini kita mau bahas tentang topik yang tentunya disukai banyak orang ya Kak, yaitu tentang film dan juga sinetron maupun drama. Tapi kali ini kita bakal mengkaitkannya dengan kepenulisan naskah yang tentunya relevan ya dengan pembelajaran PBSI ya Kak ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai, mungkin ke Kak Rosita dulu. Jadi tadi kita sempat ngobrol juga ya Kak. Tadi Kak Rosita sempat menyinggung tentang film berjudul Merindu Cahaya di Amstel. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Kak ke Sobat Literasi, kenapa bisa tertarik sama filmnya ini Kak? Ya, mau cerita sedikit ya Kak ya. Dulu itu waktu semester 3 nih Kak, ada tugas dari salah satu dosen untuk menganalisis dengan menggunakan teori ekranisasi. Dan waktu itu aku searching Google sih Kak, pertamanya itu apa sih teori ekranisasi itu. Dan setelah itu aku langsung cari-cari nih, apa sih novel yang bisa dijadikan atau dijadikan sebuah teori ekranisasi dari novel yang bisa dijadikan sebuah film. Dan ternyata aku menemukan judul Merindu Cahaya di Amstel. Lihat judulnya kan sudah menarik kan Kak, pastinya Merindu ya kan. Terus aku langsung lihat di Pusnas untuk melihat atau membaca novel Merindu Cahaya di Amstel. Setelah itu aku langsung cari di Google, di YouTube sih Kak, film Merindu Cahaya di Amstel. Langkah yang aku pertama lakukan sih, pertama itu aku membaca novel dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu aku melihat film yang ada di YouTube Merindu Cahaya di Amstel itu. Gitu sih Kak. Oh, sangat menarik sekali ya Kak Rosita. Gimana bisa sharing dong, apa sih yang menonjol dari novel Merindu Cahaya di Amstel buat ekranisasi ke filmnya gitu? Gini ya Kak, ekranisasi itu adalah adaptasi novel ke film. Dari teori ekranisasi itu ada 3 sih, penambahan, penciutan, dan variasi. Dan waktu itu saya membaca dan melihat filmnya kan Kak, dari film dan novel itu ada penambahan atau pengurangan tokoh dalam antara kedua itu. Jadi itu dalam film itu kan waktunya sangat singkat kan Kak. Pastinya ada sebuah tokoh yang tidak ada di dalam sebuah novel maupun tidak ada di sebuah film. Jadi kalau di dalam sebuah film itu tokohnya itu hanya sedikit, beda sekali dengan yang ada di dalam novel. Karena di film kan pastinya harus ceritanya harus singkat, jelas dan padat kan Kak, agar semua yang melihat atau menonton itu paham maksud dari novel yang dijadikan film tersebut, agar mudah orang untuk apa ya Kak itu namanya melihat atau memahami isi dari novel tersebut jika dijadikan sebuah film. Gitu sih Kak. Oke, baik. Jadi menarik banget ya memang. Jadi Kak Nabila dan juga Kak Rosita maupun Sobat Literasi di rumah, kita bisa tahu nih bahwa proses ekranisasi dari novel ke film gitu ya Kak, itu nggak cuma tentang soal copy paste, tapi kita harus memilih mana aja yang mau dimasukkan ke film. Karena Kak Rosita tadi menyinggung juga ya soal durasi, bahwa film itu memang lebih pendek durasinya jika dibandingkan dengan novel, begitu ya Kak? Iya, bener banget sih Kak, apalagi dalam film Merindu Cahaya di Amstel itu banyak banget nilai moral yang dapat kita ambil sih Kak, dari segi perjuangan dalam untuk menuntut ilmu maupun dalam percintaan nih Kak pastinya. Sangat-sangat relate ya Kak banget, apalagi kan kita sebagai generasi Gen Z Kak, kalau lihat film yang asmara gitu kan suka banget kan Kak. Iya, terbawa suasana. Iya, Karena betul. memang mungkin kehidupan kita ini asmara-asmaranya kurang ya. Iya, betul banget. Makanya harus lihat film dulu nih biar ada bui-bui asmara. Betul banget nih Kak. Wah, jadi emang menarik dan relate banget ya Kak, itu cerita dari film
Merindu Cahaya Cahaya di di Amstel. Oke, nah untuk Kak Nabila nih, ada nggak Kak film ataupun drama maupun sinetron yang menurut Kak Nabila menarik juga buat kita bahas di sini? Kalau aku sih ke sinetron ya kak, tapi sinetronnya tuh masih ringan, tapi masih hit di area sekarang, di area Gensi itu sinetronnya Asmara Gensi itu Oh, nggak sih kak? tahu Oh, banget iya, Kak yang lagi viral itu. Betul Iya, kayaknya banget. pernah nonton Tahun ya ini. karena Iya, soalnya tokoh-tokohnya itu sangat ganteng Wah, sekali. ini Apalagi Manis Mohan banget. Kak. Banget. Oke, Iya Kak sih, Rosita Kak. juga nonton ya? Nonton dong Kak pastinya. Oke. Nah, jadi emang ini yang menarik ya Kak Rosita dan juga Kak Nabila bahwa penulis naskah dari sinetron Asmara Gensi ini memang cerdas karena mengambil tema yang relate dengan kehidupan. Contohnya aja dari Asmara Gensi. Itu kan diambil dari sudut pandang Gensi ya. Jadi kita Gensi yang Di film iya, itu kita juga bisa relate gitu ya Iya, Kak ya. betul banget Oke. sih. Betul banget Kak Dinar. Jadi di Asmara Gensi ini emang agak terlihat santai ya, namun strukturnya itu masih bagus, masih jelas gitu. Jadi tetap ada konflik di setiap episodenya, tapi setiap konflik itu pasti tetap ada klimaksnya. Meskipun nanti tetap ada konflik lagi di akhir episode. Nah, itu yang membuat para penonton itu agak menunggu, greget gitu. Penasaran Iya, gitu ya, Kak, ya. penasaran. Jadi nggak bosen gitu. Nah, jadinya sebuah film maupun novel yang diekranisasikan menjadi sebuah film itu bisa dianalisis semua ya Kak pastinya. Betul, bisa. Apalagi sinetron Gensi bisa Iya, banget ya bisa kan Kak, banget karena ada buat konflik Gensi. maupun tema Iya. maupun alurnya ya kan Kak. Iya, tepat sekali nih Kak Rosita dan juga Kak Nabila karena memang di balik tayangan yang sering kita tonton seperti film atau sinetron itu pasti di baliknya ada proses kepenulisan naskah yang memang kalau dikaitkan dengan jurusan PBSI itu memang relevan ya Kak. Oke, karena ada tentang kepenulisan naskah juga, Kak Nabila sama Kak Rosita sudah pernah atau belum ya membuat project tentang kepenulisan naskah sampai ke filmnya Kak? Udah pernah sih Kak ya, waktu udah semester pernah. 4 sih. Oh, Ada oke. mata kuliah penulisan naskah film. Waktu itu dan juga disuruh untuk membuat filmnya Kak. Waktu ulangan akhir semester sih. Oke, jadi memang sudah punya pengalaman ya. Sudah sih. Oh, mungkin bisa diceritakan Kak Nabila dulu ya, apa judulnya ataupun penulisan naskahnya itu prosesnya bagaimana aja Kak? Oke, kalau dari kelompok aku filmnya itu judulnya bukan lagi Gadis di Sudut Kelas. Jadi ceritanya itu ada salah satu mahasiswa perempuan yang pertama kali masuk itu dia introvert banget, tidak ada temennya gitu loh Kak. Tapi seiring jalannya waktu, seiring dia bisa berteman sama teman-temannya, itu dia juga udah bisa berbaur gitu, meskipun tetap ada konflik sama temennya. Tapi konfliknya itu kayak apa ya? Untuk menggugah si anak introvert ini Biar mau berteman gitu biar ya mau Kak. berteman. Oke. Menarik banget ya. Lah, untuk Kak Rosita nih, apa judulnya Kak? Waktu itu Kedok Belati sih Kak. Itu ceritanya itu ada 2 sahabat kan Kak. Dan satu sahabatnya itu ada selingkuhan dari ayahnya sahabat Wah, itu tersebut. gila, Kak, ini ya. selingkuh Kak. Berat ya konfliknya. Berat banget lumayan Kak. Dan berat ya? waktu itu kan disuruh buat film kan Kak. Iya. Kita sampai beberapa kali tag Kak. Karena kan ya susah ya susah Kak, biar banget buat Kak, film karena kan seperti itu temanya. sebutkan kita juga Nangis gak ya. pernah kan Kak kayak gitu ya. Ya jangan kayak gitu ya. Ya. Karena Makanya itu selingkuhan bahaya. iya ya pastinya. Pasti waktu itu juga lama banget Kak buatnya karena ya sulit banget untuk iya. untuk Untuk Ekspresikan, berakting iya, juga iya, Kak, berakting. ya. Itu sih, Kemarin Kak. Kak Rosito jadi pemerannya juga atau gimana nih Kak? Iya Kak, satu kelompok itu menjadi pemeran semua sih. Wow, menarik sekali ya. Berarti cukup banyak atau bagaimana tokoh-tokoh di dalam ceritanya? Tokohnya itu? ada 8 sih Kak kemarin. Oh, berarti lumayan banyak ya Kak ya. Oke, sangat menarik nih Sobat Literasi. Jadi di PBS itu memang terdapat kepenulisan naskah sampai ke pembuatan filmnya ya Iya, Kak ya. Betul banget. Nah, tapi sayang sekali nih Sobat Literasi yang ada di rumah, waktu kita sudah mau habis karena emang gak kerasa ya Kak, waktu cepet banget. Seru banget, Kak. Iya, obrolannya seru banget. Oke, terima kasih ya untuk Kak Rosita dan juga Kak Nabila yang sudah mau hadir di podcast PBSI di episode kali ini dan sudah membagikan opini yang sangat insightful nih. Terima kasih juga untuk Sobat Literasi yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Bisa ditulis di kolom komentar nih judul film ataupun sinetron yang sedang kalian tonton atau yang sedang disuka. Biar mungkin nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya ya Kak ya. Oke.
Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa.